Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, kita akan langsung menyimak konferensi pers dari Badan POM terkait penerbitan Emergency Use Authorization atau EUA atau izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma. Berikut ini. Kita bersama sebagai satu bangsa dan juga bersama-sama secara global. Pemerintah membuka dan terus bekerja intensif bersama-sama dengan lintas sektor, bersama-sama dengan industri farmasi dalam negeri maupun juga global, dan pemerintah kerjasama antar bilateral maupun multilateral untuk mendatangkan berbagai sumber dari vaksin, ya, antara lain tentunya dengan importasi maupun juga importasi produk jadi, ya, maupun juga ini dalam bentuk kerjasama dalam proses produksi atau adanya transfer teknologi, begitu ya Pak Anesti. Demikian juga dengan produk yang akan kami umumkan emergency authorization-nya ini, ya. Ini adalah bentuk kerjasama transfer teknologi sehingga proses filling dan pengemasan bisa dilaksanakan di dalam negeri, yaitu dilakukan oleh PT Bio Farma. Kita sudah mendatangkan sebelumnya ya 3 juta dosis vaksin jadi, ya, yang sudah digunakan sekarang dalam program vaksinasi. PT Bio Farma juga mendatangkan bulk vaksin atau bahan baku vaksin yang siap diproses produksi di Bio Farma. Kedatangan dari importasi bulk vaksin dari Sinovac ini telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 15 juta dosis pada tanggal 12 Januari dan 11 juta dosis pada tanggal 2 Februari 2021, dan bulk ini sudah berproses produksi di PT Bio Farma. Perlu kami informasikan, ya, walaupun vaksin ya COVID-19 yang diproduksi di PT Bio Farma ini sama kandungan dan profil mutu khasiat keamanannya dengan vaksin CoronaVac yang diproduksi di Sinovac Beijing yang telah diterbitkan emergency authorization-nya dan sudah berproses dalam program vaksinasi. Namun ya ini membutuhkan pengujian, ya, evaluasi khusus dan pemberian emergency authorization yang terpisah karena adanya perbedaan tempat produksi, perbedaan kemasan, ya, sebelumnya adalah single dose, sekarang menjadi multiple dose. Ini tentunya untuk lebih efisien, lebih efektif. Maka sesuai peraturan yang sudah diwajibkan internasional dan di Indonesia terkait dengan emergency authorization ini, maka perlu diregistrasikan kembali sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan. Kemudian juga dilakukan evaluasi terhadap data hasil uji stabilitas, dokumen validasi proses produksi dan validasi metode analisis, spesifikasi produk dan spesifikasi kemasan yang digunakan. Itu sudah dilakukan proses evaluasi dan validitas. Saya menyampaikan terima kasih, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan dan terima kasih pada PT Bio Farma yang sudah mengikuti timeline yang sudah kita rencanakan bersama-sama, sehingga emergency authorization untuk vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma pada hari ini 16 Februari 2021 bisa disetujui dan mendapatkan emergency authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Vaksin produksi PT Bio Farma ini, ya, diberi nama vaksin COVID-19 dengan nomor emergency authorization EUA 2102907543A1. Vaksin ini mempunyai bentuk sediaan vial 5 mili berisi 10 dosis vaksin per vial yang merupakan vaksin dari virus yang diinaktivasi, ya, dikemas dalam dus berisi 10 vial, stabil disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Setiap vial dilengkapi dengan 2 dimensi barcode, 2D barcode, yang menunjukkan identitas masing-masing vial dan berfungsi untuk melakukan tracking dan mencegah pemalsuan vaksin, ya.
sebelum produk siap untuk digunakan, Badan POM sudah melakukan pengujian untuk kelulusan produk, lot release, ya ini selalu dilakukan untuk menguji aspek mutunya. Sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, Badan POM telah menerbitkan sertifikat lot release untuk 5 batch, masing-masing sebanyak kurang lebih 1 juta dosis. Dengan telah diberikannya kelulusan produk ini, maka vaksin tersebut telah siap untuk digunakan dalam program vaksinasi. Nah, namun setelah emergency authorization diterbitkan, Badan POM akan terus mengawal mutu vaksin pada jalur distribusi, mulai dari keluarnya dari industri farmasi hingga vaksinasi kepada masyarakat. Dan saya kira ini juga menjadi tanggung jawab dari industri farmasi untuk juga terus melakukan monitoring, pemantauan terhadap kualitas dari vaksin ini setelah didistribusikan. Hal ini karena menjadi penting, ya perlunya kolaborasi kerjasama kita, ya antara regulator bersama dengan industri farmasi untuk terus memantau, memonitor jalur distribusinya, karena vaksin ini merupakan produk yang sensitif dan harus disimpan dalam cold chain product, di mana suhu penyimpanan dan pengiriman harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, khususnya untuk vaksin COVID-19 ini sama dengan vaksin CoronaVac, yaitu suhu 2-8 derajat Celcius. Unit pelaksana teknis UPT Badan POM di seluruh Indonesia, yaitu balai-balai POM di seluruh Indonesia bersama Lokapom, akan terus mengawal dan melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin agar tetap sesuai dengan cara distribusi obat yang baik, CDOB. Selain itu juga unit pelaksana teknis Badan POM di seluruh Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan mutu vaksin yang beredar melalui sampling dan pengujian berbasis resiko. Sampling produk dapat dilakukan di sarana industri, distribusi, instalasi farmasi pemerintah tingkat provinsi, instalasi farmasi pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, dan juga kami melakukan pemantauan dan sampling produk di sarana pelayanan kesehatan, lokasi di mana vaksinasi COVID-19 dilaksanakan.